mulai ragu terhadap ketuhanan Yesus Kristus. Sehingga muncul beberapa teolog yang dahulunya percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya karena memakai logika dan filsafat kosong hingga mereka tidak lagi memberikan pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan yang lebih utama, ada kekuatan lain. Mulai meragukan. Salah satunya sebuah yang diakui oleh negara pada zaman Gus Dur sekarang juga, yaitu saksi Yehova. Mereka termasuk dalam bilangan Kristen, Bapak Ibu, tapi tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dan ini ada di Malino, mereka gencar menawarkan itu. Mereka nyakui Yesus sebagai manusia yang diciptakan Allah untuk diikuti. Dan banyak pengikutnya, mereka eksis. Tidak menutup kemungkinan bahkan mungkin mereka sudah pernah masuk ke desa itu. Nah, bagi saya dan saudara, firman Tuhan katakan supaya kita tetap teguh, jangan bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil itu. Kita harus percaya bahwa di dalam Yesus Kristus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kita harus percaya bahwa kita telah dipenuhi di dalam Dia. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-10 dalam pasal yang kedua. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Melalui apa? Hadirnya Rohnya, Roh Kudus dalam diri. Yesus secara jasmani tidak lagi ada bersamanya, tapi Dia telah mengutus Rohnya. Roh yang pernah hadir dalam kehidupannya, yang merupakan wujud daripada kealahan itu yang harus kita buka hati dan hidup kita supaya kita bergerak dalam pimpinan Roh. Sekali lagi Paulus menjelaskan hal yang pertama, bahwa ketika kita punya Kristus, nanti kita punya keseluruhan karena apa? Karena Dia adalah pencipta alam semesta. Amin. Yang kedua, karena Dia tadi adalah penakluk para penguasa, baik penguasa yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang dipuji oleh manusia mayoritas, itu tidak sebanding dengan kuasa dan kerajaan. Selanjutnya, apa Paulus menjelaskan ketika kita punya Yesus Kristus, artinya kita punya keseluruhan kealahan. Yang ketiga, karena Dia adalah pengendali gereja. Siapa gereja Tuhan? Saya dan saudara. Coba kita kembali baca ayat 18 mulai. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Amin. Dia harus lebih utama. Ada sebuah lagu yang berkata, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Apakah ini masih relevan dalam perjalanan kehidupan? Ini akan terlihat dari sepak terjang kehidupan anak-anakku. Karena pada kenyataannya begitu banyak anak-anak tidak menjadikan Yesus yang lebih besar dalam hidup, malah membesar-besarkan dirinya secara pribadi, seperti Elimelek, yang artinya Allah adalah rajaku, tidak mencerminkan bahwa sesuai dengan namanya, malah dia mengambil keputusan di luar kehendak Allah, sehingga dia lari ke tanah Moab ketika ada kelaparan di Bethlehem. Artinya dirinya yang jadi rajanya, keputusannya yang lebih besar daripada kehendak Allah.
Yang kedua, ada banyak orang-orang juga yang menjadikan kekuatan-kekuatan lain, roh-roh lain yang lebih besar ya, daripada kuasa Yesus itu. Sehingga begitu banyak orang yang hari-hari ini terikat dengan roh-roh, menyembah roh-roh ya. Yang ketiga, ada muncul juga orang yang menyembah malaikat. Coba kita lihat ini ya.